Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini penjabat Gubernur Sumsel Ellen Setiadi, SHMSE, menghadiri serta memberikan secara langsung penyerahan trofi dan piagam penghargaan bidang lingkungan hidup kepada penggiat lingkungan hidup sedunia kepada setiap kategori dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel. Turut hadir di dalam kegiatan ini Kepala DLHP Provinsi Sumsel Herdi Apriansyah, SST-PMM. Sekretaris DLHP Provinsi Sumsel, para kabid yang ada di DLHP Provinsi Sumsel, para kasih yang ada di DLHP Provinsi Sumsel. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel, dan para pemenang serta undangan lainnya. Di mana kegiatan ini sendiri dipusatkan di venue Kebon Gede Palembang yang berada di Jalan Sultan Muhammad Mansur, Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang, Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Dikatakan penjabat Gubernur Sumsel Ellen Setiadi, SHMSE, di mana kita bisa berkumpul di sini untuk memperingati HLHS yang sejatinya jatuh pada tanggal 5 Juli setiap tahun, dan tahun 2024 ini mengambil tema penyelesaian krisis iklim dengan inovasi dan prinsip keadilan. Hari Lingkungan Hidup tahun 2024 ini difokuskan pada kegiatan pemulihan lahan, pengendalian desertifikasi, ketahanan terhadap kekeringan, serta tema ini memang sangat cocok sekali di tahun ini. Walaupun kita sudah mulai memasuki musim kemarau, namun alhamdulillah lingkungan kita masih bersahabat, kebakaran hutan masih bisa kita kendalikan. Tentu ini tidak hanya disebabkan kita dapat mencegahnya, tetapi yang paling penting adalah Bapak Ibu aktif mengambil peran supaya lahan ini tidak rusak dan tidak mengalami kerusakan sehingga dia dapat menyebabkan kebakaran, ujarnya. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel Herdi Apriansyah, SST-PMM, adapun tujuan kegiatan adalah sebagai wadah kolaborasi antara masyarakat global dengan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Adapun pelaksanaan kegiatan Puncak Lingkungan Hidup sudah dilaksanakan pada tanggal 31 Juli tahun 2024 bertempat di Kebon Gede Kota Palembang. Sedangkan jenis kegiatan sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Pertanahan Republik yang pertama adalah bersih sungai. Di mana untuk bersih sungai dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 2024 bertempat di area Sungai Musi Kota Palembang. Penanaman pohon dan mangrove dilaksanakan pada tanggal 2 Juli tahun 2024 bertempat di Taman Keanekaragaman Hayati Kompleks Jakabaring Sport City Palembang, ungkapnya. Punya adalah wali kota Palembang atau yang mewakili, dan sebagai penerima penghargaan IKPLHD yang ketiga adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selanjutnya penerima penghargaan IKPLHD selanjutnya adalah Kabupaten Banyuasin. Penghargaan IKPLHD selanjutnya diserahkan atau diterima oleh Kabupaten Muara Enim. Boleh tepuk tangan untuk daerah masing-masing yang disebutkan. Dan sebagai penghargaan IKP.
Jangan lihat di sini. Kylie, ngadep depan Kylie. Oke. Kita hari ini karena memang tujuan acara kita hari ini adalah membawa teman-teman dan kita semua agar bisa menjadi pengamat lingkungan bagi anak cucu kita nanti ya. Iya, baik Bapak Ibu, saat ini Pak Gubernur sedang melaksanakan peninjauan ya untuk stand Pertamina Bukit Asam dan juga PT Pusri. Betul sekali. Dan dengan demikian CEK berakhir pula acara kita pada kesempatan siang hari ini. Saya Manjo Dan CEK kami mohon diri, mohon maaf apabila ada kekurangan, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mbak, dulunya apa Mbak? Ya. 1, 2, 3. Hari ini Kementerian Dunia 2024 DRHP. Jahe. Wah. 1, 2, 3 cheese jahe. Wah. 1, 2, 3 senyum. Baik, cukup? Cukup, terima kasih. Ya, silakan Adi Wiyata untuk bergeser. Izin Bapak Ibu. Turun tangga sebelah kanan. Siap Persada PT Super Hijau Permai PT Langsung Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cukup? Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat Bapak Ibu. Boleh Untuk yang siap ikut foto kami anggap mengundurkan diri dari DRHP ya. 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh gaya bebasnya boleh. 1, 2, 3. Ini yang lagi terakhir waktu tugas ya. Coba lagi kajian. 1, 2, 3. Kemudian kita peringati hari ini juga kita memberikan beberapa penghargaan beberapa kategori tadi beberapa daerah masuk ke 6 Bupati Wali Kota yang kita dorong lingkungan kita masuk juga ada beberapa teman-teman kita yang kita anggap untuk mempunyai dukungan yang sangat kuat untuk menjaga lingkungan kita. Untuk strategi apa yang dilakukan Pak untuk potensi dan ada potensi sampah yang masih terus meningkat ini? Ya memang ada dua ya. Kalau yang hari ini kan kita lebih banyak temanya 2024 kan itu adalah yang untuk bagaimana lahan kita tidak cepat rusak. Dalam konteks ini kita pasti menjaga juga hiburan, tidak kebakar hutan, tidak dehidrasi, karena itu juga untuk tanam pertanian dan perkebunan kan kalau untuk sampah memang kan persoalan terbesarnya ada di kota, dan tadi saya ingetin kita di instalasi sungai yang besar antara lain Musi, dan itu bukan tempat sampah, kita ingetin lagi karena kan harus sama-sama untuk membuang sampah tidak di sungai, di tempatnya. Itu yang paling penting juga kita gitu. Pak, usahakan di das kita menjadi salah satu. Iya. Kan tadi dari balai sebenarnya dari balai das itu sudah mempunyai beberapa program itu sudah sampai kita hanya tadi beberapa penghargaan juga termasuk yang untuk menjaga. Pak, Basan pada yang menang Pak?
pesan pada pemenang tadi Pak, pesannya sendiri Pak. Ya, tentu kita satu ya apresiasi kepada menerima yang penghargaan, tapi kita lebih penting adalah tetap semangat untuk menjaga lingkungan. Pak, dengan cuaca saat ini gimana Pak? Belum kita ya. Ke depan kita berharap dengan Hari Lingkungan ini kita lebih dapat meningkatkan kualitas dan tingkat lingkungan kita yang ada di sini di Palembang, khususnya Sumatera Selatan pada umumnya. Kita berharap dengan adanya pemberian penghargaan, berharap dengan adanya support apresiasi dari Bapak Gubernur kepada para pemenang penghargaan itu merupakan suatu motivasi untuk para penggiat supaya ke depan lebih baik lagi, dan juga merupakan suatu rangsangan kepada masyarakat lain bahwa kita pemerintah provinsi ada perhatian bagi mereka masyarakat yang mempunyai pemikiran, mempunyai partisipasi, mempunyai motivasi untuk perbaikan lingkungan hidup dan masyarakat. Permasalahan yang ada di Sumsel itu merupakan suatu permasalahan yang sepertinya tiap tahun selalu menjadi masalah. Misalnya seperti kebakaran hutan dan lahan, adanya sampah di mana-mana, itu yang sudah merupakan hal-hal yang selalu ada yang setiap tahun insya Allah menjadi pemikiran kita, baik itu pemerintah kabupaten kota, provinsi dalam rangka semisal mengurangi sampah atau mencegah kebakaran hutan lahan, itu sudah kita lakukan. Berbagai upaya sudah kita lakukan, misalnya terkait untuk penanganan sampah kita berkoordinasi dengan kabupaten kota, misalnya pemberian bantuan melalui bantuan keuangan gubernur terhadap kabupaten kota untuk alat-alat kebersihan seperti mobil sampah, kotak sampah dan segala sesuatunya. Untuk kebakaran hutan lahan kita sudah berupaya melalui baik itu BPBD, perkebunan, pertanian, kehutanan. Kita menggandeng pihak-pihak stakeholder yang menggunakan tanah dan hutan di kita Selatan seperti perusahaan-perusahaan untuk menjaga kondisi lahan supaya tidak terbakar, baik itu sekarang maupun nanti yang akan datang. Pak, untuk data sendiri Pak, mungkin tingkat potensi sampah saat ini perharinya berapa nih Pak? Kalau untuk Palembang kalau tidak salah 1,5 juta ton per hari. Harinya Pak ya? Per hari kalau tidak salah kalau itu Palembang. limbah dari rumah tangga itu ya? Seluruh sampah. Seluruh sampah di Palembang ya, kita bicara Palembang. Kalau 1,5 atau 1,3 ton per hari. Oke, untuk TPA-nya sendiri Pak ada gimana Pak? Kalau TPA kita sementara masih pakai Sukawinatan kalau untuk Palembang. Masih, Pak, ya? Karena kita tidak bisa berbicara banyak sampah karena kewenangan pengaturan sampah itu merupakan kabupaten kota. Oke. Yang menjadi kewenangan kita adalah tempat sampah yang itu regional. Menjadi kewenangan provinsi regional itu di mana antara dua kabupaten terdapat satu titik sampah. Nah itu yang menjadi kewenangan provinsi dan itu sedang kita upayakan untuk membuat suatu tempat sampah regional di Sumatera Selatan. Regional gitu. Itu yang sedang masih kita upayakan. Untuk tingkat polusi udara saat ini Pak gimana Pak? Kalau untuk polusi udara sejauh ini mungkin belum ada yang terlalu tinggi, jadi masih dalam kondisi baik dan mungkin masih dalam batas baku mutu yang wajar. Jadi insya Allah kalau kondisi karhutla tidak berdampak serius, insya Allah pencemaran udara akan tetap tidak ada di Sumatera Selatan. Yang menerima